Selamat malam semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Sumampau Ministry dalam program MBA, Mari Beritakan Alkitab. Saudara-saudara, pada Selasa yang lalu kita sudah membahas tentang sudah benarkah ibadah kita. Dan di akhir pembahasan ada beberapa pertanyaan, di antaranya bagaimana kalau kita ibadah di rumah, apakah boleh hanya memakai celana pendek? Lalu ada juga yang bertanya bagaimana orang-orang yang beribadah di hari lain di luar hari Sabat, hari Sabtu. Saudara-saudara, sebenarnya poin penting yang kita pelajari pada pertemuan Selasa yang kemarin itu, peribadatan yang benar itu yang dimaksudkan berdasarkan Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayat yang ke-24, di mana Yesus ingin supaya di dalam peribadatan kita harus beribadah di dalam roh dan kebenaran. Di Selasa yang lalu saya sudah jelaskan bahwa roh yang dimaksud itu adalah kita beribadah harus dengan semangat, harus dengan rajin, tekun, itu yang dimaksud. Lalu kebenaran, yaitu kebenaran berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang petunjuk-petunjuk Tuhan katakan di dalam Alkitab. Itulah poin penting di dalam pembahasan Selasa lalu. Jadi belum secara spesifik apa-apa saja di dalam peribadatan. Oleh karena saudara-saudara, peribadatan ini luas. Kalau kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dijelaskan makna daripada ibadah atau peribadatan itu sendiri. Kalau kita buka di dalam Kamus Besar Indonesia dikatakan seperti ini. Ibadah, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, kepada Tuhan, yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi itulah yang dimaksud dengan ibadah. Memang ibadah itu termasuk salah satunya mengenai berpakaian dan juga harinya. Itu salah satu daripada peribadatan. Nanti kita akan membahasnya itu satu persatu. Tetapi peribadatan itu juga ada lagi yang lain. Tadi sudah jelas dikatakan, kalau kita menjauhi larangan-larangan yang Tuhan berikan, dan itu kita lakukan, itu juga merupakan salah satu bentuk daripada peribadatan kita. Dan salah satu bentuk peribadatan kita, pada malam hari ini kita akan membahas sehubungan dengan menaati perintah-perintahnya. Jadi bahasan kita pada malam hari ini adalah Omnibus Law. Tetapi Omnibus Law yang kita maksudkan pada malam hari ini bukanlah Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang heboh sekarang ini, yang sedang didemo di banyak tempat. Bukan Omnibus Law seperti itu. Jadi Omnibus Law sendiri, atau kata omnibus, kalau kita baca di dalam Kamus Bahasa Inggris, dia mempunyai dua makna. Ada kata benda dan juga kata sifat. Kalau kata bendanya, omnibus itu bisa diartikan sebagai bis penumpang atau kumpulan karangan. Itu kata bendanya. Tetapi kalau dia merupakan kata sifat, di situ dikatakan yang meliputi berbagai hal. Yang meliputi berbagai hal. Lalu di kamus itu dikatakan begini, Omnibus Bill. Omnibus Bill itu adalah rancangan, undang-undang yang meliputi berbagai hal. Nah, kalau Omnibus Law artinya sudah bukan rancangan. Omnibus Law itu adalah undang-undang atau hukum yang meliputi berbagai hal. Nah, yang sedang heboh sekarang di Indonesia ini adalah Omnibus Law Cipta Kerja. Itu artinya undang-undang atau hukum yang meliputi berbagai hal dalam bidang ketenaga kerjaan, cipta kerja itu. Jadi, saudara-saudara, bukan itu yang kita mau bahas. Kita akan bahas pada malam hari ini, apakah ibadah kita ini sudah benar di dalam perspektif Omnibus Law daripada Allah. Hukum dari berbagai hal yang Allah telah buat. Mengapa kita harus membahas pembahasan ini? Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Filipi pasal 3, ayatnya yang ke-20. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan bahwa kewarganegaraan kita ini adalah di dalam surga. Saudara-saudara, memang secara dunia kewarganegaraan kita adalah warga negara Indonesia. Tetapi secara rohani kewarganegaraan kita di ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa kewarganegaraan kita adalah
surga, kewarganegaraan. Lalu pertanyaannya, apakah memang ada pemerintahan daripada Allah? Apakah ada istilahnya kerajaan daripada Allah? Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-19, Mazmur 103 ayatnya yang ke-19, di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan sudah menegakkan taktanya. Tuhan sudah mendirikan taktanya di surga. Dan kerajaannya ini berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Alkitab menunjukkan dengan jelas bahwa Allah mempunyai kerajaannya. Karena Allah telah mendirikan taktanya. Lalu di Mazmur 89 ayatnya yang ke-15 kita bisa mendapati apa dasar daripada pemerintahan Allah. Apa dasar daripada kerajaan Allah kita. Ayat itu mengatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan taktamu, tumpuan daripada takhta Allah. Jadi inilah yang menjadi dasar, inilah tumpuan daripada kerajaan Allah, yaitu hukum yang adil. Mengapa dasar daripada pemerintahan Allah ini adalah hukum yang adil? Karena kalimat selanjutnya daripada ayat itu mengatakan, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ya, di depan daripada dasar daripada pemerintahan Allah ini. Kasih dan kesetiaan menjadi dasar daripada hukum Allah yang adil itu. Saudara-saudara, pertanyaan berikut. Apakah hukum yang menjadi prinsip, yang menjadi dasar daripada pemerintahan Allah kita ini berlaku juga bagi kita? Ingat Filipi 3 ayat 20 tadi bahwa sesungguhnya kewarganegaraan kita adalah warga negara surga. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia secara badani, kita harus menaati hukum-hukum, undang-undang, atau peraturan-peraturan yang ada di dalam pemerintahan, baik itu pemerintahan daerah dan juga pemerintahan pusat. Begitu juga kita harus mematuhi undang-undang ataupun hukum daripada pemerintahan Allah. Jadi kalau ditanya, apakah kita harus menaati, apakah hukum itu juga berlaku bagi kita? Ya, sudah pasti. Kalau kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 1, di situ jelas mengatakan Allah mengucapkan segala firman itu. Artinya kalau Allah sudah mengucapkan firman itu, seperti tadi definisi arti daripada ibadah itu, kita kalau mau beribadah kita harus melakukan apa? Perintah-perintah Allah. Kita harus taat melakukan perintah-perintah Allah. Lalu dalam Ulangan 4 ayat 12 dan 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Kepada Musa ini ya, secara kontekstualnya. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara. Lalu ayat 13. Dan Allah memberitakan kepadamu, memberitakan kepada Musa perjanjian yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa untuk dilakukan. Ya, pada saat itu Allah berbicara kepada Musa, suara Musa dengar, tapi rupa tidak Musa lihat. Dan perintah itu Tuhan katakan harus dilakukan. Dan Musa, Tuhan bilang kepada Musa, harus sampaikan juga kepada bangsa Israel pada konteksnya saat itu, yaitu ke-10 firman Allah yang Allah tulis pada 2 loh batu. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini saja sudah jelas bahwa dasar daripada pemerintahan Allah itu, yaitu hukum yang adil, oleh karena kasih dan kesetiaan berada di depannya, itu harus kita lakukan sebagai warga negara surga. Lalu di dalam ayat yang lain, Nehemia 9, ayatnya yang ke-13. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai. Engkau di sini adalah Allah, dan berbicara dengan mereka, kepada bangsa Israel dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Jadi jelas sekali dalam Nehemia 9 ayat 13 ini, bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang adil, hukum yang benar, dan hukum yang baik. Lalu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, apakah hukum Allah ini karena diberikan kepada bangsa Israel, apakah hukum Allah ini juga diberikan kepada Adam dan Hawa? Memang kepada bangsa Israel dalam bentuk 2 loh batu yang kita kenal dengan 10 hukum. Saudara-saudara, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini ayat yang kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Semua orang yang melanggar hukum Allah, mereka akan berbuat dosa. Ya. Jadi,
Adam dan Hawa berbuat dosa. Artinya Adam dan Hawa juga sudah melanggar hukum Allah. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Adam juga tahu tentang hukum Allah? Adam mengetahui hukum Allah, tetapi tidak dalam bentuk 10 hukum seperti yang Tuhan berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Lalu dalam Hosea 6 ayat 7, di situ dikatakan begini, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Jadi bangsa Israel ini telah melangkahi perjanjian, undang-undang, hukum yang Tuhan sudah berikan di Adam, di Taman Eden itu. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Jadi jelas di dalam Hosea 6 ayat 7 pun sesungguhnya Adam dan Hawa juga mengetahui bahwa Allah mempunyai hukum. Pemerintahan Allah itu dasarnya adalah hukum. Lalu kita lanjut di dalam Roma pasal 5, ayatnya yang ke-19. Di sini dikatakan begini, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi ini menunjuk kembali kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Ingat, oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Orang berdosa itu tadi sudah jelas dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, bahwa orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang melanggar hukum Allah. Jadi saudara-saudara, ayat-ayat ini sudah sangat jelas menyatakan bahwa Adam pun mengetahui tentang hukum Allah. Lalu kita lanjut saudara-saudara di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Bahkan jauh sebelum Adam, hukum sudah ada. Hukum sudah menjadi dasar daripada pemerintahan Allah di dalam kerajaan surga. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 itu dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi iblis ini adalah setan, Lucifer. Kita tahu pada awalnya dia adalah malaikat, pemimpin nyanyi, pemimpin biduan di surga. Tetapi oleh karena dia berbuat dosa, dia melanggar perintah atau hukum Allah. Jadi jauh sebelum Adam, saudara-saudara, di surga pun sudah ada dasar daripada pemerintahan Allah, yaitu hukum Allah. Inilah salah satu buktinya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Iblis yang notabene-nya berasal dari malaikat yang suci, tapi oleh karena melanggar hukum Allah dia berdosa. Artinya dari surga pun sudah ada hukum Allah. Lalu saudara, kita mau lihat berdasarkan Alkitab kita, berdasarkan Alkitab, hukum-hukum Allah itu apa-apa saja, atau perintah, peraturan-peraturan Allah itu apa saja secara garis besarnya. Ada 4 saudara-saudara. Yang pertama yang kita tahu dengan 10 hukum. Ini yang pertama. Itulah hukum moral. 10 hukum itu hukum moral yang mengatur hubungan kita dengan Allah 1-4, dan juga mengatur hubungan kita dengan sesama. Hukum ke-5 sampai hukum yang ke-10. Ini hukum moral. Lalu ada hukum upacara. Hukum upacara itu adalah hukum yang berlaku di dalam setiap ibadah-ibadah di dalam bait suci, peribadatan bangsa Israel pada saat itu. Lalu ada hukum sipil. Ya sudah barang tentu hukum sipil yang dimaksudkan adalah hukum bagaimana Allah memberikan kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Hukum sipil di dalam bangsa Israel. Hukum sipil. Lalu juga ada hukum kesehatan. Saudara, malam hari ini saya tidak bicara secara detail tentang hukum upacara, hukum sipil, dan juga hukum kesehatan. Jadi, pertanyaan berikut, untuk maksud apa hukum-hukum itu Tuhan berikan? Secara khusus, yang kita mau bahas adalah 10 hukum. Hukum moral itu Tuhan berikan, itu maksudnya apa? Kalau kita baca di dalam Galatia 3, ayatnya yang ke-24, saudara-saudara. Galatia 3 ayat yang ke-24, di situ dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi jelas sekali dalam Galatia 3, ayatnya yang ke-24, bahwa 10 hukum itu merupakan penuntun bagi kehidupan kerohanian kita. Penuntun bagi hubungan kita dengan Allah, penuntun bagi hubungan kita sesama manusia. Tetapi saudara-saudara, ayat ini seringkali dipelintir oleh orang-orang yang ingin mengabaikan daripada 10 hukum. Karena mereka bilang 10 hukum itu Tuhan berikan hanya kepada bangsa Israel. Lalu dia kutip
Galatia 3 ini ayat yang ke-24 bahwa hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Mereka katakan bahwa Yesus kan sudah datang. Jadi sudah selesai ini 10 hukum. Benar saudara-saudara. Hukum yang menuntun dalam konteks Galatia 3 ayat 24 adalah hukum menuntun pada zaman Yesus pada saat itu, kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi ingat saudara-saudara, Yesus sudah naik ke surga. Yesus akan datang kembali lagi. Jadi kalau kita mau hubungkan hal tersebut, kedatangan Yesus yang kedua kali, yang pertama itu, yang waktu di zaman Yesus itu, di Alkitab catat, itu sudah selesai. Tetapi kita sekarang ini masih menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya, 10 hukum itu pun masih menjadi penuntun bagi kita, sampai nanti Yesus datang lagi yang kedua kali. Lalu yang berikut, untuk apa hukum Tuhan berikan, hukum moral secara khusus? Roma 2 ayat 18. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi hukum moral ini, 10 hukum Tuhan ini diberikan supaya kita tahu kehendak Allah. Supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Lalu berikut, Yakobus 1 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi yang mau ditegaskan saudara-saudara di ayat ini, bahwa hukum Tuhan itu seumpama seperti cermin. Saudara, kalau saudara melihat cermin, melihat muka saudara di cermin, saudara akan lihat apakah muka kita ini bersih. Apakah ada arang atau ada nasi nempel setelah makan. Jadi seperti itulah saudara-saudara hukum. Hukum itu diberikan Tuhan sebagai cermin. Oh, kita rupanya sudah salah ini. Kita sudah menyembah Allah lain. Oh, kita sudah salah ini. Oleh karena kita tidak menghormati orang tua. Oh, kita sudah salah ini. Kita sudah mengingini milik orang lain. Seperti itulah saudara-saudara. Hukum moral itu, 10 hukum Tuhan itu diberikan sebagai cermin bagi kita. Lalu di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi saudara-saudara, hukum moral, 10 hukum Tuhan itu diberikan supaya kita hidup menurut roh, hidup menurut kebenaran Allah. Karena Allah itu adalah roh. Jadi hidup menurut roh, hidup menurut Allah, kebenaran Allah. Lalu di dalam Mazmur 19 ayatnya yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi saudara, dari ayat ini ada dua. Mengapa Allah memberikan 10 hukum moral itu? Yang pertama di situ dikatakan menyegarkan jiwa. Apa maksudnya menyegarkan jiwa? Itulah pertobatan. 10 hukum Tuhan berikan. Kalau kita melihat, oh rupanya kita sudah melanggar ini, perlu kita mengadakan penyegaran jiwa. Supaya kita melakukan perubahan hidup, pertobatan di dalam hidup. Ini yang pertama dari Mazmur 19 ayatnya yang ke-8. Lalu yang kedua dikatakan, hukum moral atau 10 hukum Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak berpengalaman, ya, dalam pengertian kerohanian. Kurang pengalaman kita. Dan dengan diberikannya 10 hukum, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Lalu, saudara-saudaraku, kita lanjut di dalam Mazmur 111, ayat 7 dan 8. Apakah hukum Allah itu sudah selesai seperti yang tadi orang katakan? Bahwa karena hukum Taurat, 10 hukum Allah, hukum moral itu penuntun sampai Yesus datang. Dan tidak kekal artinya. Apakah hukum Allah itu tidak kekal? Di ayat ini, Mazmur 111 ayat 7 dan 8 dikatakan, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya, ya, kalau raja bertitah, raja berfirman, raja memberi perintah lah itu titah. Dikatakan di sini segala titahnya teguh
ayat 8 katakan kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Jadi saudara-saudara, kalau orang yang benar, orang yang jujur, dia akan mengatakan bahwa hukum moral, 10 hukum Tuhan itu adalah perintah Allah yang teguh, yang kokoh untuk selamanya. Lalu di dalam Mazmur 119 ayat 89 dan ayatnya yang ke-160, di situ dikatakan begini, ayat 89. Untuk selama-lamanya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Jelas, tegas dikatakan dalam ayat 89 bahwa hukum Allah itu tetap teguh sampai di surga. Ada beberapa orang yang menanyakan, apakah kalau di surga nanti hukum moral ini, 10 hukum Allah ini masih berlaku tidak di kerajaan surga? Ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, wah, sudah tidak lagi berlaku, katanya, sudah tidak lagi ada itu, katanya. Bukan berlaku, sudah tidak ada lagi 10 hukum itu. Saudara-saudara, saya mau katakan betul, kalau dalam bentuk 2 loh batu, dalam bentuk 10 hukum itu, ya sudah tidak ada lagi. Ya sekarang saja, mana kita lihat itu 2 loh batu itu, tidak ada. Tapi perintah 10 hukum itu kita tahu berdasarkan apa? Firman Tuhan dicatat supaya kita jangan lupa. Poinnya saudara-saudara, apakah di dalam kerajaan surga itu 10 hukum? Prinsip-prinsipnya masih ada. 10 hukum itu masih ada. Tetapi dalam bentuk 2 loh batu, ya tidak ada. Tapi prinsip-prinsipnya masih ada. Kalau ada orang mengatakan sudah tidak ada lagi, bagaimana mungkin? Masa kita tidak lagi menyembah Allah? Ya, kita tidak menghormati Allah. Apakah kita di sana nanti kita tidak lagi menghormati? Ya, mungkin tidak lagi kita anggap itu sebagai orang tua, tapi kita semua ini saling menghormati satu dengan yang lain. Apakah di surga masih ada pencuri? Tidak ada. Apalagi di surga ada perzinannya? Tidak ada. Gitu? Tapi itu dijaga, tetap dijaga itu semua. Prinsip-prinsip daripada hukum Allah itu. Lalu di ayat yang ke-160 dari Mazmur 119, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Sekali lagi ditekankan selama-lamanya. Di surga pun masih berlaku ini, hukum moral ini. Lalu Matius pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ayat ini sangat jelas, saudara, bahwa Tuhan, kedatangan Tuhan yang pertama kali pada saat itu, maupun kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, saya percaya berdasarkan ayat ini, karena ini Yesus sendiri yang mengatakan bahwa hukum moral ini tidak akan pernah ditiadakan. Lalu di dalam Ulangan 27 ayat yang ke-26, apa akibat apabila kita tidak menurut hukum? Kalau kita tidak menaati hukum, sudah pasti kita tidak beribadah dengan benar tadi. Dikatakan di ayat itu, Ulangan 27 ayat 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi orang-orang yang tidak menaati akan perintah Allah dalam hal ini, hukum moral, 10 hukum, dia akan terkutuk. Lalu, apa upah bagi orang yang melakukan hukum Allah dengan setia? Yakobus 1 ayat 25 katakan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau orang yang setia menaati perintah Allah, melaksanakan hukum moral ini, 10 hukum Tuhan ini, dia akan berbahagia. Saudara-saudaraku, sebagai warga negara surga, sebagai warga negara pemerintahan Allah, apakah saudara rindu untuk melakukan dengan setia prinsip dasar daripada kerajaan Allah, yaitu hukumnya yang adil? Oleh karena kasih dan kesetiaan ada di dalam hukum tersebut. Jadi saudara-saudaraku, salah satu peribadatan kita adalah kita harus melakukan perintah Allah. Demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini. Bila mana ada pertanyaan, saya silakan, dan selanjutnya saya silakan kepada MC kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.